Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami untuk belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini dari awal hingga berakhirnya, agar melalui pelajaran ini kami semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan mampu melakukan nilai-nilai kerajaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk belajar ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui pelajaran ini, diharapkan siswa akan mengetahui tentang pengertian mengampuni. Yang kedua, melalui pelajaran ini, siswa dapat memahami apa yang menjadi alasan orang percaya mengampuni sesama. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai pengampunan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan bagi pembelajaran kita hari ini, yang terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15, yang menyatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apakah kalian mengenal tokoh berikut ini? Beliau adalah Nelson Mandela. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga terpilih sebagai seorang presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Sikap yang luar biasa, bukan? Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni olehnya? Adakah pengalaman ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain ataupun tidak diampuni oleh orang lain? Bagaimana perasaanmu? Tuliskan pengalamanmu ini dalam sebuah catatan, kemudian kumpulkan kepada saya. Kita masuk pada bagian yang pertama dalam pelajaran kita, arti mengampuni. Apakah yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak lagi mengungkit kesalahan tersebut. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Tokoh utama dalam kekristenan yang menjadi teladan dalam hal mengampuni yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Kita bisa belajar banyak hal dari Tuhan Yesus tentang bagaimana mengampuni sesama. Video berikut ini akan memperlihatkan kepada kita bagaimana karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa. Kita masuk pada bagian yang kedua, alasan mengampuni. Mengapa orang Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama yaitu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun. Yang kedua, karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan yang ketiga adalah, karena dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari dosa. Kita masuk pada bagian 3, cara menerapkan pengampunan. Bagaimana cara kita sebagai orang percaya menerapkan pengampunan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh sederhana yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar yaitu ketika ada teman yang melakukan kesalahan kepada kalian, maka kalian harus bersedia untuk memaafkannya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita dapat menerapkan pelajaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam pelajaran hari ini. Biarlah kami dapat memahami kebenaran-Mu ya Tuhan tentang hal mengampuni sesama. Dan biarlah kami mampu melakukan nilai ini di dalam kehidupan kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kami ada di lingkungan keluarga kami. Ketika kami ada di manapun ya Tuhan, biarlah karakter pengampunan ini menjadi bagian di dalam diri kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, karena kami manusia yang lemah penuh dengan kekurangan. Dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat menjadi saksi Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.